adik-adik semua di rumah. Saya harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ketika keluar jangan lupa pakai masker dan juga tetap memakai hand sanitizer setiap memegang benda ya. Kemarin kita telah belajar tentang stratifikasi dan diferensiasi sosial. Kalian pasti sudah paham kan materi yang kemarin? Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Untuk materi tentang perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial, kalian pernah nggak sih berantem sama teman kalian, kemudian akhirnya kalian sering maaf-maafan, akhirnya kalian nggak jadi berantem lagi gitu. Nah, dalam hal ini itu bisa masuk dalam materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pertama adalah tentang perdamaian. Perdamaian itu muncul ketika sebuah konflik sedang terjadi. Perdamaian dimungkinkan perlu dilakukan agar tidak terjadi hal buruk dari konflik tersebut. Jadi misalkan kalau sedang ada konflik, ya misalkan kamu sama adik kamu, kalian sama adik kalian berebutan, misalkan berebutan makanan, maka pasti akan ada upaya untuk berdamai seperti itu loh. Upaya untuk mencapai perdamaian. Nah, upaya itu yang disebut dengan perdamaian. Upaya untuk mencegah terjadinya konflik itu yang disebut dengan perdamaian. Nah, perdamaian sendiri itu tidak memiliki banyak pengertian yang beragam. Nah, yang pertama ada yang menyebutkan bahwa perdamaian itu adalah kondisi di mana konflik di masyarakat tidak ada, sehingga munculnya suatu harmonisasi, yaitu yang dimaksud dengan upaya untuk mencapai keselarasan dalam masyarakat. Ada lagi yang menyebutkan bahwa perdamaian diartikan sebagai kebebasan berpendapat tanpa tekanan dari pihak lain, tidak ada perbedaan ras dalam beraktivitas di dalam masyarakat. Dan ada juga meskipun memiliki konsep yang berbeda-beda, tapi perdamaian berangkat dari suatu proses yang sama, yaitu menciptakan kondisi tanpa konflik, yang mana perdamaian ini nanti akan menimbulkan harmonisasi sosial dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah upaya untuk mencegah terjadinya konflik demi tercapainya harmonisasi masyarakat yang tidak merugikan anggotanya. Jadi sudah paham kan tentang perdamaian itu apa? Baik, jika sudah paham, kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu tentang integrasi atau kohesi sosial. Integrasi atau kohesi sosial adalah cara lain untuk mencegah terjadinya konflik. Bahkan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa integrasi sosial adalah cara yang paling efektif untuk bisa tercapainya harmonisasi dan perdamaian. Sebelum masuk ke materinya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih arti dari integrasi itu sendiri? Integrasi berarti keterhubungan dari suatu bagian-bagian akan terciptanya suatu keteraturan. Maksudnya, integrasi itu kita bayangin sebuah gear motor, sebuah mesin, maksudnya mesin motor. Di dalam mesin motor itu sendiri kan ada gear-gearnya. Nah, gear-gear itu harus saling terhubung dan saling berfungsi baik antara satu sama lain, sehingga mesin motor itu dapat bekerja. Nah, sehingga dalam dunia sosial, dalam dunia bermasyarakat, yang dimaksud dengan integrasi sosial dapat diartikan kesatuan dari setiap unsur yang ada dalam masyarakat yang anggotanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalkan ada yang jadi Pak RT, kan maksudnya dalam masyarakat kan ada yang jadi Pak RT, ada yang jadi Pak RW, ada yang jadi yang jaga pos kampling, ada juga yang buka usaha, seperti itu. Integrasi sosial dapat tercapai jika setiap anggota masyarakat yang berbeda-beda dapat diterima oleh masyarakat dan dapat hidup bersama dalam keberagaman. Keberagaman yang dimaksud ini selain dari pekerjaan juga ada tentang agama, ras, dan juga suku. Sehingga masyarakat nanti akan hidup dalam suatu keadaan tanpa konflik, suatu keadaan yang tidak kacau gitu. Nah, agar bisa tercapainya integrasi ada empat elemen yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama terpenuhinya hak asasinya. Yang dimaksud di sini adalah orang ini, setiap anggota yang dalam masyarakat ini bisa memenuhi hak dan kewajiban mereka. Kemudian yang kedua adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Dalam artian anggota masyarakat ini tidak merasa
dirinya itu tertindas seperti itu. Maksud? Kemudian yang ketiga, tidak adanya diskriminasi. Jadi kan dalam suatu masyarakat itu ada orang-orang yang yang kulitnya hitam, ada orang-orang yang kulitnya putih, ada orang-orang yang kulitnya kuning. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka, menganggap mereka lebih rendah karena warna kulit yang berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu. Yang dimaksud di sini adalah seperti gotong royong. Kemudian seperti kalau di desa-desa itu ada kumpul RT, kemudian ada seperti tahlilan. Jadi setiap golongan masyarakat itu bisa ikut di situ loh. Bisa ikut membantu seperti dalam gotong royong. Misalkan membangun jalan, gotong royong membersihkan selokan seperti itu. Nah, akan tetapi ada hal yang lebih penting agar integrasi bisa tercapai yang terdiri dari beragam masyarakat tersebut, maka ada unsur-unsur yang harus sama, yaitu sebagai berikut: kesamaan wilayah dan tempat tinggal. Masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah akan cenderung mudah beradaptasi dan juga mudah menciptakan integrasi meskipun itu terdiri dari masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian pengalaman yang sama pada masa lampau. Ini kita bisa lihat dari latar belakang sejarah Indonesia sendiri ya, sebagai contoh dari bentuk integrasi sosial. Masyarakat di masa lampau, masyarakat kita sama-sama pernah terjajah. Jadi meskipun kita berbeda wilayah, berbeda tempat, tapi kita memiliki satu kesamaan rasa, yaitu rasa pernah dijajah, dan hal ini dapat mempersatukan masyarakat untuk berjuang melawan penjajah, sehingga sampai sekarang kemudian terciptalah integrasi sosial. Kemudian kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa. Keinginan masyarakat sendiri untuk menjadi satu bangsa dan membangun kebersamaan yang diterima oleh semua. Ini berangkat dari keinginan masyarakat itu sendiri. Kemudian adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima oleh bersama. Jadi masyarakat Indonesia nih, kita kan berbeda-beda suku, tapi kita disatukan oleh satu ideologi, yaitu Pancasila, yang dimana di dalamnya ada juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tahu kan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, hal itulah yang kemudian menciptakan integrasi karena kita memiliki satu kesamaan, yaitu kesamaan ideologi. Nah, demikianlah materi dari Bapak. Akan Bapak simpulkan bahwa pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang integrasi dan kita belajar tentang perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Di integrasi atau kohesi sosial tadi sendiri kita belajar tentang ada 4 elemen yang diperlukan agar proses integrasi dapat terjadi, yaitu terpenuhinya hak asasi, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, tidak adanya diskriminasi, dan adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu. Kemudian agar masyarakat bisa tercapai integrasi, maka ada kesamaan wilayah, tempat tinggal wilayah yang besar dengan kesamaan wilayah, pengalaman yang sama pada masa lampau, kemauan bersama menjadi satu bangsa, dan adanya ideologi atau norma yuridis yang diterima oleh masyarakat secara bersama-sama. Nah, untuk bisa lebih memahami materi pada hari ini, Bapak akan berikan penugasan yang akan Bapak share di grup WA. Tugas yang pertama adalah kalian cari contoh tentang suatu perdamaian seperti apa. Kemudian penugasan kedua nanti akan Bapak share dalam bentuk link Google Form ya. Ya, untuk yang tugas kedua ini bisa Bapak beri tenggat waktu sampai pertemuan selanjutnya. Oke. Demikian materi pada hari ini. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.